Hanli sedang dalam perjalanan kembali ke gedung. Sangat senang dengan kotak kayu berisi kuas ketulusan emas di sakunya. Dia menggunakan 3 botol pelet naga emas dan 4 botol pil esensi emas untuk ditukar dengan barang berharga milik wanita muda itu dan sekantong benih rumput bintang 7. Setelah itu, dia membeli pasir sinebar dari kios pedagang lain dan bergegas kembali dengan penuh harap dan gembira. Setelah membuka penghalang dan memasuki bangunan kecil itu, Hanli melihat biksu Buddha kecil itu sedang bermeditasi dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, ia pergi ke lantai 2 dan kembali ke kamarnya. Setelah Hanli menata sinebar dan kertas jimat di atas meja, Hanli mengeluarkan kuas ketulusan emas dan mulai membuat jimat pengunci jiwa. Menurut metode teknik penguncian jiwa, untuk membuat jimat, langkah-langkahnya adalah menyalurkan kekuatan spiritual melalui tangan kanan dan menuangkannya perlahan ke dalam batang kuas yang sedang dipegang. Kemudian celupkan ujung kuas ke dalam sinebar dan tuliskan mantra jimat pada selembar kertas jimat. 1/4 jam kemudian, Hanli memasang ekspresi gembira di wajahnya dan meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Dia melihat jimat spiritual yang berkedip-kedip dengan cahaya perak di atas meja dan tidak bisa menahan perasaan gembira. Dari penampilannya, jimat spiritual ini sama persis dengan yang digunakan oleh doktermu. Meskipun ki spiritualnya sedikit lemah, itu tidak menjadi masalah karena jauh lebih baik daripada barang palsu yang digunakan Hanli untuk berlatih. Lagi pula, bahan-bahan latihan itu hanya mirip dengan penampilan dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan spiritual. Hanli mengambil jimat spiritual yang baru dibuat dan dipelajarinya dengan penuh semangat. Setelah selesai, ia bersiap untuk mencoba teknik pengunci jiwa. Namun, tanpa diduga, sebelum ia melaksanakan mantranya, kekuatan spiritual pada jimat kertas itu tiba-tiba menjadi kacau dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hanli terkejut dan langsung bereaksi, serta buru-buru membuang jimat itu. Jimat pengunci jiwa tiba-tiba terbakar di udara tanpa alasan dan berubah menjadi bola api. Kemudian berubah menjadi tumpukan abu. Hanli menatap kosong ke udara dan tetap diam. Beberapa saat kemudian dia mendesah. Tampaknya jimat itu gagal. Hanli merasa agak putus asa, tetapi dia belum kehilangan kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, dia merasa bahwa jimat yang dibuat beberapa saat lalu sudah hampir berhasil. Dia yakin jika dia mengerahkan kekuatannya dan menciptakan lebih banyak lagi, dia pasti akan berhasil. Selama setengah hari berikutnya, Hanli membuat jimat pengunci jiwa satu demi satu. Namun, ia terus-menerus gagal. Jimat spiritual yang diciptakannya tidak terbakar dengan sendirinya, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ledakan kecil saat disuntikan dengan kekuatan sihirnya. Selain itu, ada juga jimat spiritual yang akan cepat kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi kertas yang tidak berguna. Ketika Hanli melihat jimat kertas terakhir yang ia selesaikan meledak berkeping-keping dengan suara keras, Hanli yang biasanya berpikiran tenang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke atas dan tiba-tiba berteriak mengutuk. "Surga terkutuk, kau mempermainkanku. Selusin jimat kertas, bagaimana mungkin aku tidak berhasil satu kali pun? Ini hanyalah jimat pengunci jiwa tingkat dasar yang rendah. Mungkinkah hari ini bukan hari yang baik?" ucap Hanli. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Hanli, dia merasa depresinya telah sangat berkurang dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih bahagia. Dia memiringkan kepalanya dan merenung. Kemudian dia mengangkat alisnya dan melihat sisa setengah bagian lebih kecil yang tertinggal di kotak kecil berisi sinebar dan kuas ketulusan emas. Dia merasa bahwa penyebabnya bukan dari keduanya, karena kekuatan spiritualnya mengalir ke batang kuas dengan sangat lancar dan sinebar dengan berani mencetaki spiritual ke kertas jimat. Itu tidak tampak palsu. Selang beberapa waktu, karena Hanli tidak dapat menemukan alasannya, setelah mempertimbangkannya dengan seksama, ia memutuskan untuk bertanya kepada biksu Buddha kecil itu dan melihat apakah ia dapat menghilangkan keraguannya. Pada saat ini, Hanli merasa bahwa di jalur kultivasi
akan ada guru yang dapat memberikan arahan. Ini benar-benar penting. Hatinya agak tergerak saat memikirkan untuk secara resmi menjadi murid seorang guru. Setelah biksu Buddha kecil itu mendengar keluhan Hanli di atas kegagalan jimatnya, dia menatap Hanli dengan tatapan aneh, seolah-olah wajahnya tiba-tiba menumbuhkan bunga putih kecil. Ketika Hanli melihat reaksi biksu Buddha itu, hatinya agak terkejut. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah dari kata-kata yang baru saja diucapkannya, yang menyebabkan pihak lain menatapnya seperti ini. Dermawan Hanli, aku khawatir pengetahuanmu tentang pembuatan jimat terlalu sedikit, kata biksu Buddha bertubuh kecil itu. Guruku sang benar, ini pertama kalinya aku membuat jimat. Hanli mengakuinya dengan jujur. Di antara kami para kultivator, mereka yang secara pribadi membuat jimat hanya sedikit. Jika ada sesuatu yang mengharuskan penggunaan jimat, mereka biasanya akan membeli atau menukarnya di pasar. Bahkan jika mereka berasal dari klan besar, mereka juga harus melakukan ini, ucap Kusang. Kenapa? Ucap Hanli sedikit heran. Cukup sederhana. Para ahli yang berpengalaman dan ahli dalam membuat jimat terlalu sedikit. Selain itu, biaya untuk membina ahli jimat yang berkualitas terlalu besar. Hanya dengan kekuatan klan kultivasi yang besar, barulah mereka dapat dibina. Dermawan Han merasa sangat kesal setelah gagal belasan kali berturut-turut, bukan? Tanya biksu Buddha itu. Benar sekali, aku sudah menghabiskan bahan dan uangku. Aku membeli cukup banyak untuk membuat beberapa jimat penguji jiwa, kata Hanli merasa sedikit kesal. Namun, apakah Dermawan tahu? Bagi pemula yang mulai belajar membuat jimat, gagal 100 kali berturut-turut adalah hal yang wajar. Jika seseorang memiliki sedikit bakat, bertahan dalam beberapa ratus kegagalan bukanlah hal yang aneh. Hanya setelah membuat lebih dari 1000 jimat, tingkat keberhasilan Anda mungkin meningkat secara bertahap. Ini hanya berkaitan dengan pembuatan satu jenis jimat spiritual. Jika Anda mengubahnya ke jenis jimat lain, bahkan jika Anda bukan lagi seorang pemula, Anda biasanya akan gagal di awal. Meskipun demikian, mereka yang memiliki bakat yang menakutkan sungguh menakjubkan untuk dilihat. Akibatnya, ahli jimat yang berkualitas tidak dapat dibina tanpa berlatih beberapa puluh ribu kali percobaan. Namun, berapa banyak orang yang menurut Dermawan Hanli akan berhasil dengan jumlah materi ini? Bukan klan kultivator, tetapi hanya sekte kultivasi besar yang dapat membina ahli jimat. Selain itu, mereka hanya akan dapat menyumbangkan jimat dasar. Jika mereka berlatih membuat jimat kelas menengah, sekte-sekte besar itu kemungkinan akan kehilangan keberuntungan mereka. Itu akan menjadi beban yang tak tertahankan. Lagi pula, semakin tinggi mutu jimat, semakin mahal pula bahan pembuatan jimatnya, ucap Kusang. Biksu Buddha itu mengatakan semua ini, menyebabkan Hanli tercengang. Lalu mengapa kios-kios pedagang masih menjual sinebar dan kertas jimat? Ucap Hanli berpikir 2 kali dan merasa ada yang tidak beres. Sinebar dan kertas jimat dijual kepada para kultivator yang menggunakan teknik jimat, kata biksu Buddha bertubuh kecil itu sambil tersenyum. Teknik jimat, ucap Hanli dan tidak mengerti. Itu sama dengan teknik kunci jiwa yang Anda praktikkan. Itu adalah teknik sihir yang memerlukan penggunaan jimat yang dibuat sebelumnya. Teknik sihir akan disimpan di dalam kertas jimat, sehingga jimat dapat digunakan kapan saja. Jimat spiritual teknik jimat tidak dapat dibangkitkan begitu saja oleh kekuatan spiritual. Jimat tersebut memerlukan mantra tertentu untuk digunakan. Namun, jimat tersebut umumnya tidak rumit dan cukup mudah diperoleh. Karena teknik jimat seringkali memerlukan jimat yang sesuai, pengguna jimat merasa bahwa membeli jimat terlalu mahal. Akibatnya, mereka seperti orang-orang seperti Anda. Mereka akan pergi dan berlatih menggambar jimat. Meskipun biaya bahannya tidak sedikit, pada akhirnya mereka akan dapat mendukung satu jenis jimat. Itulah sebabnya, jika dermawan benar-benar ingin mempraktikkan teknik kunci jiwa, akan lebih baik untuk membuat jimat sendiri dalam jangka panjang. Jika teknik ini tidak umum digunakan, maka dermawan mungkin juga akan menghabiskan sejumlah uang untuk membeli beberapa jimat kunci jiwa sebagai cadangan.
biksu Buddha kecil itu berkhotbah dengan lembut serta akhirnya memberi Hanli sebuah saran. "Terima kasih atas petunjuk Guru Kusang." Hanli dengan tulus memberinya hormat dengan dalam. "Dermawan Han terlalu sopan." Biksu Buddha itu membalas hormat itu. Biksu Buddha kecil ini ternyata banyak bicara. "Kalau ada yang sulit dipahami, aku bisa minta petunjuk padanya," ucap Hanli berpikir dalam hati saat kembali ke kamar. Saat ini, latihan membuat jimat secara tertutup tidak mungkin dilakukan. Aku harus mencari waktu untuk membeli beberapa jimat penguji jiwa untuk penggunaan darurat. Tubuhku telah lama mencapai puncak lapisan ke-8 seni musim semi abadi. Sekarang setelah aku memperoleh metode kultivasi untuk lapisan terakhir, aku seharusnya dapat menembus hambatan dan memasuki lapisan ke-9. Selain itu, aku memperoleh beberapa teknik sihir baru untuk dipraktikkan. Aku harus menggunakannya sedikit lebih cepat dan meningkatkan kekuatanku, pikir Hanli. Saat Hanli mendorong pintu kamar, dia telah selesai merenungkan rencana masa depannya. Seperti itulah, Hanli duduk di kamar selama beberapa hari mendatang. Pada siang hari, ia akan minum banyak obat dan duduk bermeditasi, memurnikan ki dan mengolah seni mata air abadi. Pada malam hari, ia akan berlari ke daerah terpencil di lembah dan mempraktikkan teknik sihir yang baru dipelajarinya. Teknik-teknik tersebut adalah teknik pasir hisap, teknik pembekuan, teknik terbang, teknik mengikat, teknik transmisi suara, teknik penyembunyian tubuh, teknik bunga api, dan yang paling sulit dipraktikkan, teknik dorongan bumi. Setelah 10 hari berkultivasi dengan tekun, pada hari terakhir pertemuan Selatan Agung, ia berhasil menembus lapisan ke-9 seni musim semi abadi, membuat Wujiuzi dan rekan-rekannya tercengang. Pendeta Tao Qingwen bahkan memuji Hanli sebagai seorang jenius di antara para kultivator bebas. Namun, Hanli sangat menyadari bahwa jika bukan karena 10 botol pil obat yang dikonsumsinya, bagaimana lagi ia bisa dengan mudah mengatasi kemacetan itu. Namun, ia tidak lagi membawa banyak pil obat. Sepertinya ia harus meluangkan waktu untuk meramu beberapa pil sekali lagi. Adapun teknik sihir lainnya, teknik penyembunyian tubuh dan teknik transmisi suara adalah teknik sihir tambahan yang mirip dengan teknik mata surga. Selama seseorang memahami sedikit kekuatan sihir, mereka dapat mempelajarinya, dan hasilnya Hanli dengan mudah menguasainya. Di antara ini, teknik transmisi suara merupakan teknik jimat yang membutuhkan jimat transmisi suara yang telah dilihat Hanli digunakan beberapa kali. Teknik penyembunyian tubuh adalah teknik sihir yang sangat umum. Dengan menempelkan kekuatan spiritual ke tubuh seseorang, tubuh akan diselimuti oleh warna-warna lingkungan, menyebabkan orang-orang kesulitan mengenali penggunanya. Namun, teknik sihir ini tidak terlalu berguna karena teknik mata surga dapat dengan mudah menembusnya. Pada dasarnya, teknik ini tidak dapat digunakan untuk menghindari perhatian kultivator lain. Teknik pasir penghisap dan teknik pembekuan adalah teknik sihir yang memiliki area efek. Teknik pertama menggunakan kekuatan sihir untuk mengubah tanah di suatu area menjadi pasir. Teknik lainnya dapat membekukan air di suatu area menjadi es. Kekuatan kedua teknik sihir ini sepenuhnya bergantung pada kedalaman kekuatan sihir yang digunakan dan niatnya. Jika dewa yang menggunakannya mengubah 1000 mil tanah subur menjadi gurun dan sungai Changjian menjadi klaster, bukanlah hal yang mustahil. Alasan mengapa mereka digolongkan sebagai teknik sihir tingkat rendah hanya karena kedua teknik sihir ini cukup mudah dipelajari. Bahkan para kultivator kondensasi ki dengan sedikit lapisan dapat dengan mudah menguasainya. Namun kekuatan sihir mereka terbatas dan jangkauannya sangat kecil. Ketika Hanli pertama kali mempraktikkan kedua teknik sihir ini, keduanya sangat menguras tenaga. Namun ketika ia tiba-tiba berhasil menembus lapisan ke-9, kekuatan sihirnya meningkat pesat, sehingga ia dapat menggunakan teknik sihirnya sesuai keinginannya. Ia sudah dapat mengendalikan area seukuran meja dan dapat mengubahnya menjadi pasir atau membekukannya sesuai keinginannya. Hal itu membuat Hanli sangat bersemangat. Mengenai teknik sihir yang tersisa, Hanli tidak dapat memahaminya saat ini. Dia hanya bisa mempertimbangkan dan mempelajarinya nanti di masa depan.
Karena pertemuan selatan besar akan segera berakhir, jumlah kultivator muda yang datang untuk berbisnis akan mencapai puncaknya dalam 2 hari terakhir. Singkat cerita, pada saat ini Hanli berada di alun-alun bisnis besar yang dipenuhi 2.000 kultivator. Jumlah kios pedagang juga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian besar mereka ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini dan menjajakan barang sisa mereka. Selain itu, jumlah kultivator tingkat tinggi yang muncul dari kultivasi lama mereka mulai bermunculan satu demi satu. Mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati siapa saja yang bisa menjadi lawan tangguh. Hanli tersenyum pahit. Meskipun dia telah memasuki lapisan ke-9, saat dia berjalan di antara kerumunan kultivator, dia menemukan bahwa banyak orang yang berada di atas lapisan ke-9. Saat ini, Hanli tidak lagi memiliki batu roh, dan pil obatnya pun hanya sedikit. Karena ia tidak berminat untuk membuang harta karunnya, ia hanya mengikuti arus orang dari satu kios ke kios lainnya. Ia pergi hanya untuk mendengar komentar dan pandangan para kultivator lain tentang perdagangan barang untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya. Mendengar orang lain berbicara sungguh memperluas wawasan Hanli, membuatnya cukup mengerti tentang peralatan dan bahan sihir. Misalnya, anak panah ajaib yang secara otomatis mengejar musuh, labu yang dapat menyembunyikan api, pedang panjang yang mampu membekukan orang dengan satu luka, telur semut bersayap perak yang dapat digunakan untuk membuat obat, sisik ular berlapis besi berusia 100 tahun yang dapat digunakan untuk membuat peralatan, dan sebagainya. Semakin banyak yang didengar Hanli, semakin ia merasa terpesona. Hanli telah tiba di tengah alun-alun sebelum ia menyadarinya. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak menginginkan apa yang kau tawarkan. Berikan aku sesuatu yang lain sebagai gantinya. Ini adalah pecahan harta karun sihir yang hancur. Ini lebih dari cukup untuk mangkuk anginmu. Apa gunanya aku menyimpan pecahan yang hancur ini? Mungkinkah kau tidak bisa menemukan ahli formasi inti untuk memurnikannya? Jangan harap kau bisa menukarnya dengan mangkuk pengembali angin milikku. Suara pertengkaran hebat terdengar dari depan kios seorang pedagang. Pecahan harta karun ajaib yang hancur. Banyak orang mengeluarkan suara terkejut, dan itu langsung membuat para kultivator di sekitar menjadi ribut. Setelah beberapa saat terjadi kekacauan, kios penjual itu dikelilingi oleh kerumunan yang tak tertembus. Perlu diketahui bahwa harta karun ajaib bukanlah sesuatu yang berani diimpikan oleh para kultivator tingkat rendah. Namun satu harta karun ajaib tiba-tiba muncul di lembah selatan besar. Meskipun itu hanya pecahan yang hancur, itu tetap merupakan keajaiban, menyebabkan para kultivator ini menjadi seperti kucing yang mencium aroma ikan. Rasa gatal di hati mereka hampir tidak tertahankan. Di mana itu? Coba aku lihat. Apakah ini harta karun ajaib? Sungguh indah, ucap orang-orang yang tengah berkerumun itu. Karena Hanli cukup dekat dengan kios pedagang itu dan sudah jauh lebih cepat daripada para kultivator biasa, dia berhasil menerobos kerumunan dan memperoleh posisi bagus, sehingga dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah melihat ke arah kios pedagang, Hanli melihat seorang pria berusia 27 hingga 28 tahun berdiri di depan kios. Pria ini berkulit gelap dan bertubuh kekar. Sekilas, orang akan mengira seorang petani telah menyelinap ke lembah selatan besar. Namun, mereka yang melihat kekuatan sihir pria itu dengan teknik mata surga tidak dapat menahan nafas kagetnya. Pria berkulit gelap ini sebenarnya adalah ahli hebat dari lapisan ke-10. Bersaing dengan orang ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Beberapa kultivator merasa heran. Mereka kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pemilik kios penjual. Penjual itu tampak seperti pria berpakaian hitam biasa dengan penampilan yang hanya memiliki kekuatan sihir tingkat 7 atau 8. Namun, ketika dia berhadapan dengan pria di depannya, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi ketakutan. Ada beberapa orang yang memperhatikan sulaman daun pohon di kerah baju pedagang itu. Baru pada saat itulah para kultivator lain menyadari bahwa orang ini adalah murid dari klan Ye.
klan yang terkenal di pegunungan Qinya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Di antara kedua orang di kios itu ada sebuah mangkuk kuning berpola aneh dan sepotong kecil kain tembus pandang. Benda ini seperti kain pasca, kusut, dan pinggirannya rusak tidak rata, seolah-olah bekas digigit anjing. Satu-satunya aspek yang menarik perhatian adalah cahaya putih berkelap-kelip yang muncul sesekali serasa agak aneh. Ini adalah pecahan harta karun ajaib yang hancur. Setelah melihat benda ini, banyak orang di kerumunan merasa sangat kecewa. Benda ini sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dalam benak mereka. Harta karun ajaib yang hancur ini sungguh luar biasa. Dengan menggunakannya untuk menutupi suatu benda itu akan segera menjadi tidak terlihat. Tidak hanya ki spiritual tidak akan bocor keluar, tetapi juga tidak akan menghalangi ki spiritual untuk masuk. Gumam pria berkulit gelap itu di balik wajah dinginnya. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan tikus perak kecil dari lengan bajunya. Binatang iblis kelas 1, tikus pemakan emas. Para kultivator yang berdiri dalam lingkaran meneriakkan nama tikus itu dan menyebabkan keributan kecil. Dia benar-benar layak menjadi ahli lapisan ke-10. Dia benar-benar menangkap binatang iblis kelas 1. Banyak orang tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Pada saat ini, lelaki kulit gelap itu mengambil kain dan melilitkannya di sekeliling tikus. Hasilnya sungguh ajaib. Tikus perak dan kain itu langsung menghilang. Meskipun banyak orang menggunakan teknik mata surga, mereka tidak dapat melihat apapun. Pria itu setelah melihat keterkejutan semua orang, merasa agak puas. Setelah itu, tangan yang memegang tikus putih yang dibungkus kain itu tiba-tiba menunjukkan gerakan. Bukan hanya hewan hidup, benda mati pun akan memiliki efek yang sama, ucap pria itu. Setelah mengatakan ini, pria itu mengeluarkan pisau yang memancarkan ki spiritual yang mengancam dan meletakkannya di tanah. Kemudian dia menutupinya dengan kain, menyebabkannya menghilang tanpa jejak atau bahkan sedikit pun ki spiritual. Sungguh menakjubkan. Itu bisa membuat benda menjadi tidak terlihat. Mereka yang menonton berkeliling berdiskusi dengan bersemangat. Bagaimana? Ada gunanya menukarnya dengan mangkuk itu, bukan? Pria itu kemudian melepaskan kain dan menyimpan pisaunya. Aku tidak akan menukarnya. Jika aku ingin sesuatu yang tidak terlihat, aku hanya perlu membeli jimat penghilang tingkat menengah dasar. Untuk benda sekecil itu, Anda akan menyuruhku untuk menyembunyikan kepala dan kakiku? Penjual itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek. Bukankah sudah kukatakan padamu, ini adalah pecahan harta karun sihir yang hancur. Itu tidak disempurnakan oleh ahli formasi inti, melainkan ahli di tahap jiwa baru. Level para ahli itu tidak sama. Siapa yang bisa melihat kemampuan penyembunyiannya? Bagaimana mungkin jimat yang menghilang bisa dibandingkan dengannya? Pria gelap itu berkata dengan marah. Lagi-lagi kau bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak membutuhkan benda ini. Jadi kenapa aku harus menginginkannya? Sebaliknya kau memberiku 30 batu roh atau sesuatu yang nilainya setara untuk mangkuk ini. Si penjual membalas dengan dingin. Kau, ucap lelaki itu tampak sangat marah. Kedua tangannya mengepal dan dia melangkah maju. Apa? Mungkinkah kamu berpikir untuk memaksakan perdagangan? Orang-orang di klannya bukanlah target yang baik untuk diganggu, ucap si penjual mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa sedikit pun kesantunan. Klannya memang cukup mengesankan, ucap pria itu. Meskipun pria berkulit gelap itu tidak meminta maaf, dia melepaskan tinjunya. Dia jelas takut akan pembalasan dari klannya. Pria itu tertekan hanya karena menyebut klannya dan sangat marah. Dia adalah ahli lapisan ke-10 dan terbiasa dengan orang lain yang berbicara baik tentangnya. Saat ini, dia telah menerima rasa malu ini. Namun, dalam hatinya, dia benar-benar benci berpisah dengan mangkuk pembalik angin ini karena alat ajaib ini sangat cocok dengan seni kultivasinya. Jika dia bisa mendapatkannya, keuntungannya akan meningkat pesat. Namun saat ini, selain dari pecahan harta ajaib yang hancur,
harta miliknya yang lain cukup berguna. Dan batu rohnya telah digunakan selama beberapa hari terakhir, membuatnya berada dalam kesulitan seperti saat ini. Saudaraku, jual pecahan harta karunmu kepadaku. Aku akan memberikan 10 batu roh. Seorang pria berpakaian abu-abu yang sedang menonton muncul dari kerumunan. Dia berkata dengan tulus, menangkupkan tinjunya di depan pria itu. Aku tidak akan menjualnya. Jika kau ingin membelinya, berikan aku 30 batu roh, ucap pria berkulit gelap itu. Pria berkulit gelap itu menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang memukul drum dengan batu. Harga itu pada dasarnya tidak dapat diterima. Pecahan harta karun ajaib milikmu hancur. Jika harganya sedikit lebih murah, maka itu akan sepadan. Sayangnya, itu benar-benar terlalu kecil. Jumlah barang yang bisa disembunyikannya terlalu sedikit. Pria berpakaian abu-abu itu setelah ditolak oleh pria berkulit gelap itu memperlihatkan ekspresi penyesalan dan kembali ke kerumunan tanpa negosiasi lebih lanjut. Apakah kamu akan menjualnya seharga 12 batu roh? 13? Ucap orang-orang lain di sekitarnya. Para kultivator dari segala arah melihat pecahan harta karun ajaib yang hancur itu dengan penuh minat. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan benda ini, mereka dapat mempelajarinya perlahan-lahan. Siapa tahu dengan apa yang mereka dapat mencapai pencerahan. Kemudian harganya naik menjadi 20 setelah beberapa saat, dan itu ditawar oleh seorang pemuda berwajah bulat dan bertampang naif. Menghadapi harga yang begitu tinggi, yang lain tidak lagi bersuara. Mereka semua merasa harga ini cukup tinggi. Jika harganya naik lebih tinggi lagi, itu akan terlalu merusak. Lagi pula, bagi para kultivator tingkat rendah ini, memiliki 10 batu roh akan dianggap cukup kaya. Selain itu, pria tadi kemungkinan besar adalah murid dari sebuah klan. Hanya mereka yang mungkin sekaya itu. 20. Ekspresi pria berkulit gelap itu berubah. Tawanya telah mencapai harga minimum. Jika dia memasangkannya dengan beberapa objek lain, dia akan dapat menukarnya dengan mangkuk pembalik angin. Kau ingin membayar 20 batu roh? Pria itu berkata dengan ramah ke arah pemuda berwajah bulat itu. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa, setelah beberapa saat, wajah pemuda itu memerah. Kemudian setelah beberapa saat, wajahnya berubah pucat. Dan dia menjadi sangat panik. Aku tidak punya batu roh sebanyak itu. Setelah pemuda berwajah bulat itu mengucapkan kata-kata ini dengan frustasi dan gelisah, para penonton di sekitarnya terkejut. Tidak, lalu kenapa kau berteriak seperti itu? Mungkinkah kau mengatakannya untuk menghiburku? Ketika lelaki berkulit gelap itu mendengar ini, perutnya yang penuh amarah meledak keluar dari tubuhnya. Kemudian menekan pemuda itu dengan keras dengan keagungan yang luar biasa. Saya melihat semua orang meneriakkan harga untuk bersenang-senang. Tanpa berpikir, saya pun membuka mulut. Saudaraku, mohon maafkan saya. Pemuda berwajah bulat itu buru-buru meminta maaf untuk membebaskan dirinya. Keningnya berbintik-bintik keringat dan butiran keringat seukuran kacang kedelai berjatuhan. Dia hanyalah seorang kultivator lapisan kelima. Bagaimana dia bisa menahan tekanan spiritual seperti itu? Siapa yang baru saja meneriakkan angka 19? Aku bersedia memberikan batu roh secara cuma-cuma agar kau yang terhormat bisa membeli barang ini. Pemuda itu langsung berteriak dengan akal sehat. Sayangnya, semua orang di sekitar sangat tenang. Sepertinya orang itu sudah berubah pikiran. Bagaimana dengan saudara yang berteriak 18? Ketika pemuda itu mengatakannya, wajah pria gelap semakin mencemooh dan seolah dia hampir menangis. Dia adalah seorang kultivator muda yang tidak penting. Dia hanya memiliki 2 batu roh yang diperoleh dari kerja keras selama setahun. Tepat saat orang-orang mengira mereka akan menyaksikan pertunjukan yang cukup bagus. Tunggu sebentar. Sebuah suara santai tiba-tiba terdengar. Seseorang memasuki panggung, memanggil pria berkulit gelap itu. Apa yang kau inginkan? Ucap pria berkulit hitam itu menatap orang itu dengan wajah muram. Amarahnya sudah hancur berkeping-keping. Jika orang ini ingin bermusuhan, dia tidak keberatan untuk mengalahkan mereka berdua. Meskipun orang ini tidak lemah, namun dia hanya berada di lapisan ke-9.
Aku tertarik pada barang ini dan menginginkannya. Orang itu menunjuk ke kain itu dan berkata sambil tersenyum. Orang yang disangka lelaki gelap itu sebagai seorang kultivator yang mencari gara-gara ternyata bukan seorang penonton, melainkan dia adalah Hanli. Awalnya, ketika Hanli mendengar orang ini mengatakan bahwa pecahan harta karun ajaib yang hancur ini dapat membuat benda menjadi tidak terlihat dan menyembunyikan ki spiritual, hatinya tergerak dan pikirannya membentuk suatu opini yang samar-samar. Saat lelaki gelap itu menyembunyikan pisaunya, pendapat Hanli dalam benaknya menjadi jelas. Ia bertekad untuk memiliki pecahan harta karun yang hancur ini. Berapa harga yang akan kau berikan untuk itu? Pria berkulit gelap itu terkejut, tetapi sesaat kemudian ekspresinya mereda saat ia menanyakan pertanyaan ini. Aku tidak berencana untuk membelinya, tetapi menggunakan benda ini untuk menukarnya, ucap Hanli dengan tenang mengeluarkan jimat dari lengan bajunya, memungkinkan orang-orang di sekitar kios untuk melihatnya dengan jelas. Jimat terbang, ucap beberapa orang yang berpengetahuan berteriak kaget. Itu adalah jimat spiritual tingkat tinggi dasar. Para kultivator lainnya merasa kagum. Lagi pula, jimat tingkat tinggi dasar hanya muncul 5 atau 6 kali sejak dimulainya pertemuan selatan besar ini. Selain itu, masing-masing jimat itu telah dijual dengan harga yang mencengangkan.